Barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita telah dibangkitkan kembali ya, oleh Allah dalam keadaan hidup ya. Sebab ada yang tidak dibangkitkan lagi, ya, kita dibangkitkan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ini suasana musim bola. Menonton bola itu tidak dilarang, tidak berdosa. Tapi yang berdosa ketika subuhnya lewat, itu yang masalah. Jadi silahkan yang hobi bola. Kemudian kita ucapkan marhaban ya, kepada jamaah haji kita yang sudah kembali ya, Tengku Idris dalam keadaan sehat walafiat ya, bergabung kembali bersama kita serta anak beliau Agmiyah dan jamaah-jamaah lain ya, yang kita pesijuk dulu di sini, jumlahnya berapa tuh ya. Mudah-mudahan menjadi haji mabrur ya. Haji mabrur itu haji yang diterima. Dan para ulama kemudian memberikan ciri haji mabrur itu bertambah ketaatan. Nah, jadi mudah-mudahan jamaah yang sudah haji mungkin masih lelah ya, tapi kalau sudah hilang lelahnya, untuk mewujudkan kemabruran itu ya dibuktikan dengan meningkatkan hablum minallah dan juga tentu hablum minannas ya. Itulah bukti daripada kemabruran sebuah haji. Jadi bukan pada saat hajinya. Dan saat hajinya itu bisa saja menangis ya, bisa saja tersungkur. Tapi setelah itu sama dengan puasa. Puasa itu diterima oleh Allah. Buktinya itu setelah puasa. Apakah masih berlanjut ketaatan itu? Jadi itu kembali kepada kita masing-masing. Tapi kita doakan semua yang melaksanakan haji, Allah berikan haji mabrur ya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dicintai Allah, kita sudah menyampaikan pengantar perang Hunain ya. Jadi perang ini setelah Fathul Makkah. Jadi ini Nabi belum pulang ke Madinah ya. Bahkan Nabi belum melaksanakan umrah. Nabi sudah menguasai kota Mekah pada Syawal ya. Ini perang Hunain terjadi di bulan Syawal 8 Hijriah. Sementara Fathul Mekah itu terjadi di Ramadan. Jadi sejak 17 Ramadan sampai akhir Ramadan Nabi masih berada di Mekah ya. Di situ setiap hari Nabi menerima berbagai orang yang menghadap Nabi. Nabi memberikan amnesti ya, secara menyeluruh. Kita sudah ceritakan bagaimana sahabat ya, yang dulunya musuh menjadi sahabat ya, yang dulunya membenci Nabi menjadi mencintai Nabi ya, Abu Sufyan ya. Siapa anaknya Abu Jahal itu, Ikrimah ya, yang kita sudah putar videonya mau tenggelam kapalnya di Yaman kan. Dia mau lari ke Indonesia itu, lari ke Yaman, kapalnya mau tenggelam, semua orang di kapal berdoa. Dia bingung kenapa orang berdoa kepada Allah, dia sendiri masih penyembah berhala. Akhirnya dia tersadar, lalu dia bermohon ya, kepada Allah ampunan, tiba-tiba badainya hilang. Dia kembali ke Yaman, ke Yaman, nggak jadi ikut kapal itu. Kemudian dia kembali ke Mekah. Ini sudah kita ceritakan semua ya, bagaimana setiap hari orang datang ya, Nabi terus menerima. Termasuk Abu Bakar, dia datang bawa ayahnya umur 90 tahun ya, Abu Quhafah namanya. Nabi berdiri langsung menyambut Abu Bakar, lalu memeluk ayah Abu Bakar yang berusia 90, sudah tak melihat lagi. Lalu Nabi berkata kepada Abu Bakar, "Mengapa engkau bawa orang tua ini menghadapku?" Kata Abu Bakar, "Dia belum Islam ya Rasulullah, sekarang dia mau Islam." "Bukan, aku yang harusnya datang kepada beliau." Begitu Rasulullah ya. Aku yang harusnya datang. Abu Quhafah jadi baru Islamnya itu setelah Fathul Makkah. Nah,
setelah itu Nabi mendapat laporan ya bahwa ada kekuatan konsentrasi pasukan di daerah Taif ya, dan mereka akan berencana menyerang Mekah. Kenapa mereka mau menyerang Mekah? Karena mereka tahu Nabi Muhammad sedang di Mekah, dan dalam bayangan mereka Nabi Muhammad itu sedang pusing ya menghadapi perlawanan orang Mekah. Padahal orang Mekah semuanya jadi taat. Nah, inilah perang Hunain. Ini perang yang di dalam para ahli sejarah menyebutkan bahwa ini paling menegangkan ya. Di antara perang-perang yang sudah Nabi lakukan ada perang Badar ya, itu juga menegangkan. Tapi perang Uhud kan sempat perang-perang, tapi ini lebih dahsyat karena kaum muslimin itu dikepung. Di sini ada mereka. Jadi dengan mudah sebenarnya kaum muslimin dihancurkan. Ya. Ini ilustrasi. Jadi dengan mudah kaum muslimin itu dihancurkan. Ini kocar kacir. Ya. Ini ilustrasi ya. 12.000 pasukan menjadi panik, kocar kacir meninggalkan Rasulullah. Hanya tertinggal sekitar 80 orang. Ya. Jadi kita ceritakan bagaimana dramatisnya peperangan ini. Berapa jarak Mekah ke Hunain? Nah, Pak Idris sempat ke Taif ya, hanya lewat ya Pak ya, perjalanan 3 jam ya. Jadi Mekah Taif itu 90 km jaraknya. Ya. Dan ini kontras sekali, panas dan dingin. Jadi begitu sampai di Taif terasa menusuk tulang hawanya. Nah, Hunain itu sendiri hanya 26 km di sebelah timur kota Mekah, tapi dia berbukit-bukit. Jadi kalau perjalanan ke Taif itu pada waktu siang, kita akan melihat memang seperti ini dia. Ya. Jadi banyak bukit-bukit. Jadi orang yang menguasai wilayah ini dia gampang sekali untuk bisa menghilang, ya, lari dari satu bukit ke bukit lain. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, kita mulai ya cerita kita tentang Hunain. Hunain ya. Ini nama sebuah tempat tadi yang terletak di antara Mekah dan Taif. Ada yang menyebut Hunain itu Autas ya. Sehingga di dalam sejarah kalau Bapak Ibu misalnya membaca perang Autas, ini perang apa ini? Nah, itu perang Hunain maksudnya. Jadi ada para ahli sejarah yang menyebutnya Autas ya. Ada juga bahkan para sejarawan yang menyebutnya perang Hawazin. Nah, ini mau mengambil dari nama suku yang melawan Nabi Muhammad. Jadi di Taif itu ada 2 suku besar ya. Yaitu yang pertama adalah Hawazin ya. Yang kedua Thaqif. Yang mengusir Nabi Muhammad waktu Nabi Muhammad hijrah ke sana, yang ngelempari batu Nabi Muhammad itu Thaqif itu. Itu ada famili Nabi di sana, ada kekerabatan. Yang Nabi waktu itu datang ke mereka, Nabi mengajak dakwah. Nabi bilang, ya terimalah dakwah, ya, tinggalkan menyembah berhala. Mereka malah marah. Nabi kemudian dimaki-maki. Terus Nabi bilang, jangan beritahu kepada siapapun kedatangan saya. Kalau kalian menolak ya sudahlah. Nabi berdua saja waktu itu dengan anak angkat beliau, yaitu Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ya. Ada 2 Zaid soalnya dalam Islam yang terkenal. Satu Zaid bin Sabit, itu penulis Al-Quran. Tapi ternyata Bani Thaqif ini malah ngumumin, ya, ada 2 penduduk Mekah ini yang berkhianat terhadap agama nenek moyangnya. Usir mereka, dilempari batu Nabi. Awalnya bisa berdiri, tapi kemudian Nabi akhirnya merangkak. Jadi kalau kita tahu peristiwa ini, maka ketika kita berada di Taif, kita duduk sebentar memejamkan mata, maka kita bisa menangis betapa Nabi Muhammad diusir dari sini ya. Sampai Nabi itu akhirnya berlumuran darah di keningnya, tangannya ya. Bahkan di dalam Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Munawar Halil, Nabi itu tak bisa berdiri tegak lagi. Dia jalan tertatih-tatih. Nah, itu kelompok yang namanya kaum Thaqif. Nanti dia gabung sama si Hawazin ini ya. Hawazin ini.
Nah, Nabi Muhammad waktu itu didatangi oleh Jibril dan malaikat penjaga gunung, ya, dan meminta Nabi Muhammad memerintahkan malaikat penjaga gunung menghancurkan atau membinasakan seluruh penduduk Sakif. Tapi Nabi tidak mau. Nanti insya Allah kita akan sampai pada peristiwa Fathul Mekah, ya. Ini ya apa namanya, Haji Wada. Nanti ada masa yang namanya kedatangan para delegasi, salah satunya suku Sakif. Mereka datang kepada Nabi dan menyatakan Islam. Coba jemaah bayangkan seandainya Nabi waktu itu meminta Allah menghancurkan suku Sakif, maka catatan sejarah pasti akan kelam, ya. Muhammad kejam, ya, dia membunuh orang-orang Sakif. Nah, orang-orang Sakif datang kepada Nabi Muhammad. Dan yang menarik, nanti dialognya panjang. Ya Rasulullah, kami ini suka minum khamar, ya. Kami sebagian biasa dengan berzina. Kami makan riba, ya. Gimana nih kalau kami masuk Islam, masih boleh lah seperti itu. Ramai nanti, ya. Sampai hampir 1 minggu itu dialognya dengan Nabi Muhammad, ya. Sampai terakhir mereka nanti, bolehlah kami masuk Islam lah, ya kami nggak riba, kami nggak khamar, kami nggak mau lagi berzina, tapi kami masih bolehlah nyembah berhala Lata. 1 tahun aja kasih waktu Muhammad. Tapi Nabi kalau yang namanya akidah, ya, no way, tak ada jalan. Kalau tidak mau masuk Islam silahkan, kata Nabi Muhammad. Tapi Islam tidak mentolerir. Karena itu jangan dimudah-mudahkan, ya. Agama mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Ya jemaah yang dicintai Allah, inilah cerita suku Sakif yang dulu menganiaya Nabi. Bahkan sekarang dia bergabung dengan Hawazin untuk memerangi Rasulullah SAW. Menurut para sejarawan, perang Hunain ini merupakan ghazwah terbesar yang diikuti Nabi beserta para sahabat dan sekaligus perang paling berbahaya yang pernah dihadapi oleh kaum muslimin, ya. Dalam perang ini musuh sempat memporak-porandakan barisan pasukan kaum muslimin dari 12.000 orang hingga tersisa sejumlah orang yang bisa dihitung dengan jari. Bisa dibayangkan betapa ngerinya suasana saat itu. Jadi mungkin hanya belasan. Nanti setelah Nabi turun dari kuda berteriak, itu nanti baru mereka berkumpul sisa 80-an orang. Nabi masih tegar. Nabi tidak lari, ya, tidak bergeser beliau nanti. Nah, apa itu ghazwah? Ini memang kalau dalam kajian syirah dikenal ada ghazwah dan ada sariyah. Itu perang, dua-dua itu perang. Tapi para sejarawan mengatakan kalau disebut ghazwah itu Nabi Muhammad hadir. Kalau disebut ghazwah, ya. Tapi perang Mu'tah itu perang besar, ya. Sehingga ada 3 syahid di sana. 1 anak angkat Nabi Zaid bin Harithah yang dianiaya di Taif itu syahid di dalam perang Mu'tah. Nabi nggak ikut itu. Kemudian ada sahabat Nabi, ya, yaitu Abdullah bin Rawahah, itu juga syahid. Kemudian 1 lagi, ya, anaknya Abu Thalib, namanya Ja'far bin Abu Thalib, artinya sepupu Nabi. Tapi para sejarawan menyebutnya ghazwah. Ini pengecualian. Kenapa? Karena perang itu memang amat dahsyat. Jadi kalau yang tidak dipimpin Nabi itu disebut sariyah, ya. Ghazwah, peperangan yang diikuti langsung oleh Rasulullah. Sedangkan sariyah, ekspedisi atau pasukan militer yang dikirim oleh Nabi dan beliau tidak ikut terjun langsung di dalamnya. Jadi yang mimpin para sahabat. Nabi pernah meminta Hamzah, Nabi pernah meminta Umar, ya. Kadang-kadang ghazwah ini terjadi juga perang, perlawanan yang sering sekali syariah ini pada masa baru-baru Islam. Nabi menyuruh para sahabat memantau gerakan para pedagang dari Syam. Orang-orang Quraisy yang lewat dijegat. Nah, itu pasukan syariah ini. Beberapa ghazwah yang pernah Nabi, ya, memimpin itu ada perang Al-Widan, perang Bawat, perang Al-Asyirah. Saya tebalin ini perang Badar. Ini
Nabi pimpin juga perang Sawik Gandum, pernah cerita semua ya kita ini. Perang Khidir, perang Bahran, lalu ada perang Uhud. Setelah perang Uhud ada perang Hamraul Asad. Ini Nabi langsung pimpin. Tapi tidak terjadi perang. Ini setelah perang Uhud, setelah dimakamkan para jenazah sahabat ya di Uhud, Nabi baru pulang dengan para sahabat ke Madinah. Sebagian darah masih mengalir, ya ada yang dijahit. Ya tentu saja pada masa lalu lah gimana cara menjahitnya, pokoknya darahnya tidak itu lagi keluar banyak. Ada yang masih pakai tongkat. Tiba-tiba subuh diumumkan oleh Bilal ya bahwa Nabi Muhammad meminta semua orang yang ikut perang Uhud kumpul kembali dan membawa baju perang dan membawa senjatanya. Wah, ini luar biasa nih. Baru selesai perang, pulang, belum sempat istirahat banyak. Ya. Tiba-tiba harus berangkat lagi. Ini namanya perang Hamraul Asad. Ini perang yang juga tidak terjadi, tetapi Nabi Muhammad mampu membuat orang kafir takut. Karena orang kafir, waktu pulang dari Uhud, mereka diskusi. Kenapa kita kembali ke Mekah? Padahal kita sudah menang. Kan Muhammad sudah mati. Nanti kita di Mekah ditertawakan. Orang yang perang itu menang itu pasti bawa rampasan. Kita tidak bawa apa-apa. Orang yang menang perang itu pasti dia ya, membawa budak. Kita tidak bawa budak. Orang yang menang perang itu dia menguasai wilayah. Kalau gitu kata Abu Sufyan, kita kembali. Mari kita serang Madinah. Kita bunuh mereka semua. Kita ambil rampas hartanya. Nah, itu keputusan mereka. Jadi waktu Nabi di Uhud, Nabi kan terluka. Mereka menyangka Nabi sudah wafat. Padahal yang terbunuh itu adalah sahabat Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair. Yang kalau dari belakang seperti Nabi. Ya. Ini nampak gitu. Kalau kita haji kadang-kadang kan, atau umrah itu, sepertinya teman saya itu gitu kan. Terdekati ternyata bukan. Tapi saya ada dikirim WhatsApp oleh seorang jamaah. Dia bilang, Ustadz, ada famili di Sulawesi, di Makassar. Saya bilang, enggak, anak saya ada di Sulawesi, tapi saya Kalimantan. Yang mau dia ceritakan, dia bilang setelah dia dari Madinah, dia gelombang 1. Lalu saya melaksanakan tawaf. Ustadz ini sudah saya kirim pouchnya. Merinding saya baca itu. Dia bilang setelah saya tawaf, saya sa'i Ustadz. Tiba-tiba saya mau tahalul, ada yang pegang pundak saya. Terus saya balik. Dia tanya, dari mana Bapak? Dia bilang saya dari Aceh. Saya lihat katanya, kata yang penerus, saya lihat Ustadz. Orang itu wajahnya, gayanya, ngomongnya sama persis dengan Ustaz. Apa saudara Ustaz? Lalu saya sibuk mencari gunting, saya berbalik dia sudah tak ada lagi. Nah, jadi kisah ini ya, yang disangka dibunuh itu adalah Nabi, padahal itu sahabat Mus'ab bin Umair ya, yang putus tangannya dia. Disangka Nabi sudah wafat. Jadi mereka ingin kembali ke Madinah. Jadi Nabi waktu terluka itu Nabi panggil sahabat, coba kalian tengok, apakah Abu Sufyan dan kelompoknya mereka menaiki kuda dan meninggalkan untanya. Coba hebatnya Nabi Muhammad. Apakah mereka meninggalkan untanya lalu naik kudanya? Sahabat kemudian melingok. Ternyata mereka semua naik kendaraannya, naik unta, ada naik kuda, unta ditarik. Lalu lapor, ya Rasulullah, mereka membawa unta-untanya. Kata Nabi, Alhamdulillah, mereka pulang ke Mekah. Coba. Apa maksud Nabi? Kalau mereka meninggalkan untanya, itu berarti mereka ke Madinah. Nanti unta diambil lagi kan gampang. Artinya mereka akan menyerang Madinah, dan di Madinah banyak anak-anak dan perempuan, orang tua. Maka Nabi bilang, Alhamdulillah, mereka ke Mekah.
Tapi kemudian ketika Nabi istirahat baru selesai pulang, Allah tentu memberi wahyu, wahai Muhammad, mereka akan kembali. Maka Nabi menghimpun pasukan. Dan yang perang ini, mereka yang hanya perang Uhud, Nabi umumkan yang tidak ikut Uhud nggak usah ikut. Saya hanya mau bawa yang ikut perang Uhud saja. Malah ada dua saudara, mereka itu berkata, bagaimana ini? Aku nggak bisa jalan, kata abangnya. Kata adiknya, aku tangan sakit, tapi aku bisa jalan. Begini aja bang, aku papa abang, kita bergantian. Karena kita tak ada kendaraan. Pokoknya bagaimana caranya kita sampai di hadapan Nabi. Nanti Nabi beri kita kendaraan. Begitu hebatnya Amra'ul Asyad ini. Kemudian singkat cerita, sampailah Nabi di satu tempat namanya Hamra'ul Asyad. Nabi bagi ya para sahabat ini. Kan ada 700 sahabat, 70 syahid. Jadi sisa 630 lah ya. Nabi bagi beberapa posisi, bakar api. Kalian bakar api unggun. Sehingga ketika Abu Sufyan sedang menuju Madinah, melihat di kejauhan. Kalau satu titik api saja, mungkin mereka tahu satu tempat. Ini sepertinya orang Madinah banyak sekali. Ya. Mereka itu banyak berarti. Akhirnya berunding lagi. Gimana nih kita? Kita juga pasti sudah lemah, capek kita perang. Jangan-jangan habis kita. Jangan-jangan nanti berita di Mekah, kita mati semua. Lebih fatal lagi. Ayo pulang aja lah. Pulang mereka semua. Inilah kisah Amra'ul Asyad. Salah satu imam Masjidil Haram, saya lupa namanya, pernah menyampaikan khutbah ini di Masjidil Haram dan banyak yang menangis. Ya, ketika beliau menceritakan tentang peristiwa Amra'ul Asyad ini dalam sebuah khutbah Jumat. Kemudian ada perang Ahzab ya dan seterusnya. Termasuk Fathul Mekah, Nabi yang mimpin Hunain, dan nanti terakhir kita akan cerita perang Tabuk. Perang Tabuk ini sekalipun Nabi membawa 30.000 pasukan tapi tidak terjadi pertempuran. Karena itu Hunain tetap dianggap sebagai sebuah pertempuran yang paling menegangkan. Ya. Inilah pertempuran terakhir Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak sebenarnya Ghazwah itu? Disebutkan lebih kurang 27 kali. Ya. Syariah 38. Tapi ada informasi lain. 27 kali Ghazwah, 47 kali syariah. Ada juga 25 kali Ghazwah, 27 kali syariah. Ya, ini hanya persoalan berbeda jumlah, tapi tidak berbeda bahwa itu benar terjadi. Ya. Jadi jamaah, nah kabilah Hawazin ini, ya, mereka merupakan keturunan suku Adnan yang memiliki beberapa anak suku, diantaranya kabilah Saqif. Orang-orang yang Saqif tinggal di kota Taif yang sangat kokoh. Jadi kehebatan orang Saqif ini, mereka punya benteng. Sampai hari ini, kalau yang sempat ke Taif dan keliling, itu ada bekas, artinya untuk bekas benteng ya, yang dijaga menjadi situs sejarah tebal ya. Nanti coba saya lihat ini ada enggak ya. Jadi bentengnya itu sangat kokoh. Saya perlihatkan sebentar nanti. Oh, enggak ada di sini. Nanti itu kajian kedua, yaitu pengepungan kota Taif. Jadi bentengnya itu luar biasa kokohnya. Itu adalah orang-orang Saqif. Nah, nanti mereka lari ke sana. Lari ke sana. Nabi mengepungnya. Nabi menggunakan beberapa jenis senjata yang tidak pernah Nabi gunakan. Jadi ada suku Daus namanya. Mereka punya teknologi ya, yang bisa membobol dinding. Nah, itu bantu Nabi. Tidak bobol juga bentengnya itu nanti. Ya. Kemudian banyak sahabat yang terkena panah. Karena suku Saqif ini mahir dalam memanah. Lalu Nabi menggunakan teknologi nanti, kalau kita triplek gitu ya. Jadi tripleknya itu dipegang rame-rame sambil maju. Itu ada juga nama istilah dalam teknologi perang masa lalu. Tapi tidak bisa juga bobol. Jadi Nabi Muhammad itu luar biasa. Beliau tahu kapan harus berperang, ya, kapan harus bersabar, ya, kapan harus mundur. Nanti Nabi mundur, tidak jadi Nabi hancurkan itu kaum Saqif.
mereka akan datang dengan sukarela nanti untuk menyatakan keislaman. Nah, kehebatan suku Sakif ini lagi, mereka itu ahli dalam ekonomi. Mereka punya pasar, ya, ada namanya pasar Uqats. Ini sangat terkenal, terletak antara Naqlah dan Taif. Ya. Naqlah ini tempat rombongan jin masuk Islam, ya. Pernah saya ceritakan waktu Nabi pulang dari Taif, Nabi baca Al-Quran keras-keras tengah malam, ya. Di sini nih, di Naqlah ini, nanti serombongan jin hadir. Nah, coba lihat di YouTube, ya, ada orang Indonesia yang tinggal di Arab, saya lupa namanya. Orang Sunda dia. Dia suka kali buat konten, ya, kehidupan Nabi, tapi tempat-tempat yang kita sulit ke sana. Naqlah ini. Jadi dia shooting itu. Batu-batuan memang lembah, dia bilang. Nah, coba kita di sini berani nggak sendiri? Sini dulu jin datang. Ya, terakhir dia shooting di atas bukit, dia dekatkan itunya HP-nya. Situ jinnya nampak, dia bilang. Saya pun waktu itu agak percaya. Didekati rupanya batu. Dia bilang, oh rupanya batu. Tapi dia memperlihatkan Naqlah itu, ya. Jadi luar biasa. Nah, jadi ada pasar namanya pasar Uqat, kemudian ada pasar Julmazat, ada pasar Majana. Ini adalah tempat-tempat orang-orang Sakif dulu berdagang, ya. Jadi orang Sakif itu banyak mendapat keuntungan ekonomi dari perdagangan ini. Dan mereka itu juga ahli dalam bidang sastra. Sehingga di pasar Uqat terutama, itu banyak sekali. Setiap tahun itu orang bertanding syair. Nanti pemenangnya ditempel di Ka'bah. Ya. Jadi waktu itu termasuk Umar bin Khattab itu ahli dalam syair. Ya. Juga pertandingan gulat. Umar tidak terkalahkan. Di pasar Uqat itu Umar itu, ya. Beliau itu terkenal jago gulat, ya. Dan Umar itu bapak ibu, ya, kalau dia naik kuda kakinya itu hampir kena tanah. Berarti tinggi kali dia, ya. Saya baca dalam sejarah itu kakinya itu hampir kena tanah. Kalau dia naik kuda Arab kan tinggi itu. Jadi bisa jadi Umar itu pada masa itu dia mungkin tertinggi, ya. 2,5 meter gitu. Ya. Dan yang ditakuti kata Rasulullah oleh setan itu memang Umar. Kalau kita lewat, setan itu malah datang. Tapi kalau Umar lewat, setan itu menyingkir. Itulah Umar bin Khattab. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, Taif ini juga memiliki kesuburan sehingga banyak sekali kebun di sana, kebun anggur, ya, kemudian kebun kurma, ya, bunga-bunga juga. Kalau sekarang ini yang terkenal di Taif ini adalah minyak wangi yang berasal dari mawar, ya, yang diapakan itu, ya, fermentasi atau apa gitu pokoknya, ya, kayak kita minyak kayu putih kan dari daun. Nah, ini mawar. Karena itu kalau Bapak Ibu sempat ke Taif ini memang, ya, indah sekali, ya. Nah, hubungan dengan orang Quraisy, suku Hawazin ini sangat dekat. Makanya Nabi Muhammad ke Sakif tadi, ke suku Sakif tadi, ya, karena ada kekerabatan. Paman-paman Nabi ada yang kawin sama orang sana. Jadi di sana itu sudah biasa. Sampai hari ini ternyata di Taif itu juga putra-putra raja, orang-orang kaya di sana, itu kalau hari libur dia ke Taif. Mereka punya apa namanya kalau kita villa, ya, villa-villa itu. Ya. Karena itu waktu saya umrah itu saya memang minta supaya nginap di Taif. Nggak ketemu kita hotel di Mekah, di Madinah seperti Taif. Karena hotelnya itu begitu kita masuk langsung ruang luas, ada dapurnya, tempat itu semua, ada ruang tamunya. Ya, saya tanya sama teman travel yang ngurus, harganya nggak mahal, karena memang bukan musim libur. Mewah sekali, ya. Begitu setelah itu baru masuk ruangan. Oh, ada kamar tidurnya.
Sebagian yang biasa di Mekah berempat bisa dapat satu kamar berdua. Saya karena suami istri dapat kamar berdua, suami istri. Bulan madu lagi di sana. Luar biasa Taif ya. Jadi inilah tempat yang kemudian mereka itu ingin mengalahkan Nabi. Jadi menurut Dr. Mustafa Al-Sibai, ini penulis sirah juga, sebab dari perang Hunain itu ketika Allah membebaskan Mekah, para suku Hawazin di Taif mengira bahwa Rasulullah selesai nanti menundukkan Mekah, mereka juga akan menyerang Taif. Karena itu sebelum diserang, mereka ingin menyerang duluan. Diangkatlah pemimpin dari Taif itu, suku Hawazin, seorang anak muda, usianya 30 tahun. Dialah panglima perang, namanya Malik bin Auf An-Nasri. Malik berhasil mendapat dukungan dari banyak suku ya. Jadi ada Bani Jusam, Bani Sa'ad, Bani Bakara, sehingga terkumpul awalnya 4.000. Nah, ada sejarah yang menyebut nanti mereka itu waktu berangkat ke Hunain tambah suku Sakif sudah ada sekitar 30 ribuan. Jadi banyak sekali mereka. Nah, dari orang-orang Taif ini, suku Hawazin yang dipimpin oleh Malik tadi, ya. Malik bin siapa tadi namanya? Malik bin Auf, ya. Tiba-tiba mengumumkan kita perang ini, ya, siapa yang ikut perang harus bawa istri, anak, ikut perang. Emas perak yang ada di rumah bawa, yang ditinggal cuma rumah saja. Ya. Ini kan aneh nih, perang tapi suruh bawa semua anak pinak. Ini bukan camping, ini perang. Ya. Ada seorang tokoh tua namanya Duraid bin Simah. Ya, Duraid bin Simah ini. Dia ini memang sudah lanjut usia sehingga ditandu dia. Matanya pun sudah buta. Tapi dia tokoh lama. Dia mendengar suara anak-anak kecil bermain, berlari, ada nangis, ada suara perempuan. Ini sedang jalan pasukan ini menuju Hunain. Kata Duraid bin Simah, suara apa itu? Suara anak-anak, suara wanita. Ini kemana kita? Kita kan perang nih. Iya, panggil itu panglimamu. Nah, dipanggillah Malik bin Auf, ya. Hai Malik, kenapa kau ajak anak-anak, perempuan? Aku mengajak mereka agar setiap pasukan tidak lari dari medan perang demi mempertahankan wanita, anak-anak dan harta benda mereka. Katanya nanti kalau perang, ya mereka teringat nih anak, istri, harta, jadi mereka nggak mau lari nanti. Kata Duraid bin Simah, bodoh kamu, dungu, nanti kamu akan rugi sendiri. Malik anak muda, dia bilang kau sudah tua, tak usah banyak bicara lagi lah. Nggak usah ikut campur urusan saya. Ternyata benar jemaah. Nanti ya kita akan sampai pada peristiwa pasukan ini akan terpojok dan hampir kalah. Ya, sebelumnya umat Islam yang hampir kalah. Mereka nanti kan banyak yang mati, bahkan lari. Nah, Nabi menawar 6.000 perempuan dan anak-anak. Nanti unta-unta itu hampir 1.000 unta. Sehingga Nabi bisa kasih nanti Abu Sufyan 100 ekor. Itu nanti pembagian ghanimah. Jadi harta pun berlimpah, emas perak. Jadi harta rampasan terbesar dalam perang selama Nabi yang lakukan itu di perang Hunain. Luar biasa. Ini karena kebodohan Malik tadi. Nah jamaah yang dicintai Allah, jadi kemenangan Mekah di luar dugaan kaum Hawazin, ya, rencana Malik ini sebenarnya ingin menyerang kaum muslimin dari belakang. Mereka kira kaum muslimin sedang perang menghadapi pasukan Quraisy, ternyata mereka keliru. Yang terjadi justru Mekah dapat ditundukkan dengan mudah.
Nah, Nabi Muhammad seorang yang sangat teliti ya, sebagai pemimpin, tidak gegabah. Jadi beliau tidak ingin merugikan siapapun. Maka kata beliau, wahai Abdullah bin Abu Hadrat al-Aslami, kamu pergi sekarang ya menyamar ke Taif, ke suku Hawazin, dan tinggallah di sana beberapa hari. Pastikan apakah mereka akan melawan atau tidak. Jadi Nabi tidak ingin juga sia-sia. Kemudian berangkatlah Abdullah bin Abu Asad ini. Ternyata dia memang mendapatkan bukti bahwa Hawazin menyiapkan pasukan. Setelah lengkap laporan intelijen, maka Rasulullah berketetapan hati untuk berangkat. Ya. Waktu itu sudah banyak yang masuk Islam kan? Nabi mengumumkan, pasukan kami, kata Nabi, 10.000 ini akan berangkat ke Taif. Maka Nabi mengatakan, siapa yang mau ikut silahkan. Terkumpul 12.000. Jadi 2.000 itu ada yang masuk Islam, ada yang masih ragu, tapi percaya dengan Nabi Muhammad, ikut gabung. Kemudian Nabi Muhammad berkata ya, pada Safwan. Safwan ini anaknya, Safwan ini masih keluarga Umayyah ya. Wahai Abu Umayyah, pinjamkanlah pedangmu pada kami. Ya, Nabi kan kekurangan pedang nih. Besok nanti kami gunakan untuk menghadapi musuh. Jadi Abu Umayyah ini pemimpin suku yang punya gudang senjata. Ya, sekarang juga kan ada orang yang punya banyak senjata ya, tapi orang tertentu. Kami pinjamlah pedang kamu, kata Nabi Muhammad, ya, untuk menghadapi musuh. Safwan kan menganggap dia ini pihak yang kalah. Dia menjawab, wahai Muhammad, engkau menggasap itu kompas ya, ngerampas itu. Misalnya kita sebagai orang yang kuat, ayo, kasih ke saya Hondamu, atau kamu mati gitu. Sehingga si Abu Umayyah ini mengatakan, wahai Muhammad, apakah engkau ini menggasap, merampok gitu ya? Nabi menjawab, tidak, saya pinjam ya, nanti saya kembalikan. Jadi Nabi Muhammad luar biasa jemaah. Selesai peperangan, nanti Nabi suruh hitung. Nabi bilang, apa saja yang kita pinjam? Baju besi, wahai Rasulullah. Apalagi pedang, apalagi tombak, hitung semua, kata Nabi. Rasulullah juga meminjam 30 ekor unta dan 30 buah baju besi dari Ya'la bin Umayyah. Nanti selesai perang, itu dilaporkan, ya Rasulullah, pedang hilang sekian, tombak sudah tidak ada lagi sekian, ya. Lalu kata Nabi, ganti semua itu. Kan Nabi sudah banyak sekali rampasan perang, ya. Tapi kata Safwan nanti, ya, termasuk Ya'la bin Umayyah, wahai Muhammad, kami ini saudaramu, kami ini sudah Islam, kami memusuhi Islam sekian lama, kami orang yang terakhir beriman, kami tidak ingin ya, kami menambah dosa-dosa kami. Semua yang digunakan dalam peperangan itu kami ikhlaskan untuk agama. Luar biasa ya, Nabi Muhammad SAW tetap memperhatikan adab itu. Nah, sebelum Nabi meninggalkan kota Mekah, kan Mekah sudah di bawah kekuasaan Rasulullah. Nabi mengumumkan PLT, ya, SK keluar. Karena nggak ada WhatsApp, nggak bisa dipiralkan. Jadi Nabi bilang, ini Attab bin Usaid al-Umawi. Dia umurnya baru 20 tahun. Dia saya minta mengganti saya sementara di Mekah. Dia yang jadi imam. Kalau ada persoalan, kalian ya menghubungi Attab bin Usaid. Tibalah Nabi Muhammad berangkat. Nah, ini mohon maaf ya, ini ilustrasi cahaya itu menggambarkan Nabi Muhammad. Ya, tidak boleh wajah beliau itu digambar, haram hukumnya. Beliau berangkat tanggal 6 Syawal. Ya, masih hari raya ini. Perjalanan 2 hari, tiba di Hunain 9 Syawal.
Jadi Nabi membawa 12.000 pasukan. Besar pasukannya. Sementara Hawazin dan Saqif, ya, mereka menyongsong Nabi di Hunain dengan membawa harta, anak, istri, karena merasa yakin akan menang. Nah, ini kan dia bawa nih kereta gerobak, ya, unta-untanya nanti dibawa. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, bersama Nabi Muhammad berangkat 12.000 pasukan, 2.000 baru berasal dari Mekah, ya. Sebagian yang Islam, 80 orang ada musyrik, diantaranya Safwan bin Umayyah yang pinjamin pedang tadi. Ada Suhail bin Ammar yang mempermalukan Nabi waktu perjanjian Hudaybiyah. Dia masih musyrik, dia ikut bersama Nabi. Yang giginya pernah mau dirontokkan Umar, tapi dilarang sama Nabi. Ya. Ini Suhail ini. Kata Rasulullah, nanti satu saat Suhail akan membuat engkau tersenyum. Nanti kita ceritakan waktu Nabi wafat, Suhail ini yang berperang di Mekah. Ketika pasukan Rasulullah sudah dekat musuh, ya, Rasulullah menertibkan pasukan. Ya, apa namanya kalau di tentara itu, meriksa pasukan itu, Pak? Inspeksi. Rasulullah melakukan inspeksi. Beliau menyerahkan ada bendera Muhajirin kepada Ali bin Abi Thalib. Kamu Ali pegang pimpinan Muhajirin. Hajrat, ya, pada Hubab bin Muzir. Ini orang Ansor. Supaya orang Hajrat itu semangat dia. Kasihlah bendera. Kemudian bendera Aus, suku Aus juga dari Ansor, dikasih pada Usaid bin Khudair. Ini strategi Nabi. Waktu di Mekah, di Madinah, Nabi tidak pernah hai Aus, hai Hajrat. Itu orang Yahudi, untuk membuat sentimen di antara suku. Tapi Nabi selalu panggil wahai Ansor. Tapi ketika perang, Nabi khawatir nanti yang pegang bendera Ansor orang Hajrat, orang Aus tersinggung. Ketika pegang bendera orang Aus, orang Hajrat tersinggung, maka Nabi kasih bendera masing-masing. Ya, kemudian ada kabilah Arab lain Nabi kasih. Ya. Kemudian Rasulullah naik kendaraannya, Bighal, ya, memakai baju jirah. Baju jirah itu baju perang. Pakai topi baja, pakai baju besi berantai. Nah, ini jamaah, ya. Jadi kaum muslimin karena sudah masuk Mekah itu dengan nyaman gitu ya. Jadi muncul rasa congkak. Sombong. Kita kan besar nih. Apa itu orang Hawazin? Sekali sapu aja habis mereka, ya. Jadi kaum muslimin masuk Mekah 17 Ramadan, menang, ada timbul rasa sombong di dalam hati. Ini yang Allah tidak suka. Ya. Karena nanti hilang keyakinan menang perang ini karena banyak jumlahnya. Tidak, semua apapun keberhasilan kita karena Allah. Kemenangan Mekah menjadikan kaum muslimin merasa tidak mungkin terkalahkan karena jumlah mereka besar. Sehingga Hunain ini sebenarnya ujian keimanan bagi kaum muslimin. Nah, kita lihat ya. Ada yang berkata, Salamah bin Salam, hari ini kita tidak akan kalah ya dengan jumlah mereka itu. Mereka sedikit itu. Padahal mereka belum tahu jumlah mereka 30.000. Mendengar perkataan salah seorang ini, Rasulullah menegurnya. Para ulama mengatakan yang ngomong cuma satu orang, tapi tetap Allah tegur. Tapi bisa jadi di hati yang lain juga ada perasaan. Hari ini kita tidak mungkin kalah. Rasulullah mengatakan tidak boleh ngomong gitu. Ya, kita pasti sampai ini. Udah dekat itu Medan, tidak boleh juga ngomong gitu. Insya Allah kita sampai. Jadi kita tidak boleh mengungkapkan sesuatu yang menggambarkan kesombongan. Dan ini ditegur oleh Allah. Dalam surah At-Taubah ayat 25. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsirah. Ya. Sungguh Allah telah menolong kamu mukminin di banyak medan perang. Ya. Jadi di banyak medan perang Allah tolong. Wa yauma Hunain. Jadi Hunain ini Allah sebut.
di dalam Quran surah At-Taubah ayat 25. Allah menyebutkan wa yauma Hunain, dan ingatlah ketika perang Hunain. Perang lain Allah tolong, tapi ketika perang Hunain, ya, it's a'zabatkum kasratukum falam tughni ankum say'an. Ingat, ketika perang Hunain jumlahmu besar dan membanggakan kamu, ya. Tapi kata Allah, jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Dan bumi yang luas nanti terasa sempit bagimu karena mereka panik, ya. Summa walaitum mudbirin, ya. Kemudian kamu nanti berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang. Jadi Allah tegur dan ternyata terjadi. Ya, wa yauma Hunain, pada saat perang Hunain ini jumlah kalian itu banyak tapi sama sekali tidak berguna. Dan inilah yang terjadi, jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Jadi Nabi Muhammad waktu itu, ini sudah 6:30. Kita mau akhiri, ya. Di sini saja cerita kita, nanti kita lanjutkan. Jadi jumlah yang banyak tadi nanti dikepung, ya. Mereka tidak tahu ada pasukan yang siap, ya. Nah, pasukan kaum muslimin lewat di lembah yang sempit. Disinilah mereka dihadang, ya, berhamburan panah. Sehingga kaum muslimin menjadi porak-poranda, kocar-kacir. Ya, jadi kita lihat Nabi Muhammad. Nah, sungguh menakjubkan. Rasulullah tetap tegar. Ini Rasulullah, ya. Beliau bertahan dalam situasi perang yang kacau. Beliau tetap berseru, saya Nabi, saya tidak berdusta, saya keturunan Abdul Muttalib, ya. Yang tersisa hanya beberapa gelintir saja. Nah, kita akan lanjutkan lagi nanti akhir dari pertempurannya, ya. Nah, kalau kita sambung nanggung nih. Jadi sampai di sini dulu, ya. Ya, yang mau baca-baca bisa lanjut baca sendiri ceritanya, tapi yang supaya semakin mantap, ya. Jadi ini porak-poranda sudah, kaum muslimin sudah terkocak-kacir, ya, sudah berhamburan kemana-mana, ya. Nah, seperti ini. Apalagi yang baru masuk Islam, yang baru masuk Islam udah terbirit-birit mereka. Nyesal kita ikut nih, ya. Nah, tapi nanti mereka yang Ansar, yang pernah bersumpah, yang di Hudaybiyah, yang pernah berbaiat di Ridwan, itu semuanya berbalik. Sehingga nanti Nabi mampu mengembalikan 12.000 pasukan ini. Barulah Nabi nanti menyerang kembali. Mereka porak-poranda, tersisalah 6.000 tawanan anak-anak perempuan. Nabi pesan, tidak boleh ada yang menganiaya, membunuh wanita dan anak-anak. Kalau sekarang perang di Palestina, di mana diperkosa lah orang sebagainya, kan sadis, ya. Tapi Islam menegakkan terus keadilan, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kajian kita subuh ini ada kopi, ya. Silahkan dinikmati, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih.